Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma amma ba'd. Para hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita sekalian, sehingga sampai detik ini kita masih diberi umur, diberi sehat, diberi kesempatan untuk hadir di majelis yang insyaallah penuh barokah ini untuk melaksanakan ibadah salat maghrib. Kita teruskan dengan taklim. Mudah-mudahan semua ibadah kita diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaat beliau baik di dunia maupun di akhirat. Marilah kita niatkan 3 hal. Yang pertama, kita niat itikaf di dalam masjid dengan lafaz niat nawaitul itikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Kita niat itikaf di masjid ini semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita niatkan thalabul ilmi, mencari ilmu atau menambah ilmu, khususnya ilmu yang mampu mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kita niat intidhar sholatil adiyah, menunggu datangnya sholat isya berikutnya dengan berjamaah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum saya lanjutkan pengajian ini, saya ingatkan bahwa malam-malam ini, malam 10 awal Dzulhijjah ini adalah malam-malam yang penuh barokah, yang luar biasa nilainya di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah kita manfaatkan sebaik-baiknya kesempatan yang baik ini, khususnya tanggal 8 dan 9. Tanggal 8 hari Arafah, tanggal 9 hari Arafah, Tarwiyah ya. Tanggal 8 Tarwiyah, tanggal 9 Arafah. Berdasarkan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa sholat sunnah pada hari Arafah itu, kata beliau, kata Nabi, bisa menghapuskan dosa yang telah setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Hadis ini sahih, hadis Muslim. Ini Arafah. Arafah itu adalah hari yang keramat,
bagi jamaah haji, Arafah itu adalah puncak ibadah haji. Al-Hajju Arafah. Jadi puncak ya, ibadah haji itu adalah wukuf di Arafah. Bagi orang yang tidak haji disunahkan puasa sunnah hari Arafah. Bagi orang yang haji tidak disunahkan karena beliau-beliau itu sedang ibadah wukuf di Arafah. Sedangkan hari Tarwiyah itu puasa pada hari itu, kata Nabi, itu menghapuskan dosa setahun yang lalu. Ya, bedanya kalau Tarwiyah menghapuskan dosa setahun yang lalu, kalau Arafah menghapuskan dosa tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Luar biasa. Maka ya paling tidak 2 hari ini, jadi hari Kamis, ya. hari Rabu dan Kamis. Hari Rabu Tarwiyah, hari Kamis hari Arafah. Syukur-syukur, berbahagialah yang bisa mengisinya sejak tanggal 1, seperti minggu yang lalu saya anjurkan. Mari kita lanjutkan. Ini masih fikih munakahat di dalam kitab kitab fikih yang sangat populer di pondok pesantren, yang istilahnya takrib. Nah, ini takrib yang disarai dengan dalil-dalil. Minggu yang lalu kita bahas al-walimatu al-ursi mustahabbatun. Jadi menyelenggarakan walimah, walimatul urus, ya. Pesta pernikahan itu hukumnya mustahabbah. Ya, tidak wajib, tidak fardu, dan juga tidak sunnah. Mustahab itu ya disukai gitu aja, bagus ya. Jadi menurut Nabi, menurut manusia itu bagus lah, ya, bagus walimah. Bahkan kata Nabi, kalau penyelenggaraan walimah itu paling tidak menyembelih seekor kambing, aulim walau bisatin. Selenggarakanlah walimah meskipun dengan menyembelih 1 ekor kambing. Jadi walimahnya itu sendiri mustahab. Kalau tidak walimah, ya tidak apa-apa. Apalagi yang ya, dalam situasi pandemi peceklik seperti sekarang ya, pas PHK, pas waktunya janji akad nikah, ya sudah, tidak usah pesta, yang penting akad nikah aja. Toh walimah itu, resepsi itu hanya mustahab, ya. Kalau walimahnya mustahab, kalau menghadiri, kalau kita diundang walimah, wal ijabatu ilaiha wajibatun, ya. Menghadirinya wajib, illa min uzrin, kecuali karena ada uzur, halangan. Hadirnya itulah yang wajib. Buahnya wajib atau enggak? Ya enggak wajib, ya sunnah. Tapi kalau umumnya buah kok enggak buah, itu jadi makruh ya, dipaidu orang banyak. Bahkan ada beberapa daerah yang buah itu seperti wajib. Di daerah timur-timur sana, daerah Bondowoso ke timur sana, itu dulu ya, saya tahu sekarang. Itu dulu kalau walimah, buwan itu diumumkan.
Jadi misalnya di pengeras suara gitu. Ini si A buahnya 100.000, si B 50.000 diumumkan. Jadi kalau tidak buah ya seperti utang gitu. Tapi menurut syariat ya buah itu ya paling mustahab itu ya lebih disenangi. Tapi kalau ada uzur tidak jadi wajib. Uzur itu misalnya sakit, bepergian yang wajib itu gugur kewajibannya. Itu sudah kita bahas minggu yang lalu. Sekarang ganti pasal. Faslun utawi iki iku fasal. Wat taswiyatu lan utawi madhaake. Sawa yusawi taswiyah. Sawa sama. Kalau sawa yusawi taswiyah itu menyamakan. Fil qismi ing dalam pembagian bainaz zaujati antarane pira-pira bojo wadon iku wajibatun wajib. Jadi membagi sama, membagi giliran yang sama antara beberapa istri itu wajib. Ini bagi yang istrinya lebih dari satu. Coba ini perlu saya sampaikan. Sekarang ini ada orang itu yang ya karena mampu, dengar ya, karena mampu, akhirnya dia itu kawin 4, istrinya 4. Terus dia kampanye membenarkan dirinya itu, katanya dia itu mengikuti sunnah. Saya nikah 4 itu mengikuti sunnah Nabi itu, ya. Itu salah, gitu ya. Salah. Jadi nikah ya poligami itu bukan sunnah. Bahkan di dalam Al-Quran dibolehkannya poligami itu ada qoyidnya. Ya. Dalam surat An-Nisa itu ada qoyidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Wa in khiftum, apabila kamu takut, khawatir, Allah tuksitu untuk tidak bisa berbuat adil fil yatama terhadap anak-anak yatim, fangkihu maka hendaklah kamu sekalian nikah mato balakum sesuai dengan yang kamu senangi, ya. Minan nisa dari perempuan-perempuan, masna 2, wasulasa atau 3, waruba atau 4. Jadi didahului wa in khiftum, ya. Apabila kamu khawatir tidak bisa berbuat adil terhadap anak yatim, ya. Apalagi saat ayat itu diturunkan, itu banyak janda yang ditinggal oleh suaminya karena perang, karena jihad fisabilillah, akhirnya meninggalkan anak-anak yatim. Ya, ini akhirnya oleh Al-Quran dibolehkan, bukan dianjurkan, ya, dibolehkan nikah lebih dari 1 dengan persyaratan yang ketat. Salah satunya adil, ya. Adil. Maka dalam ayat-ayat
yang lain disebutkan wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Apabila kamu sekalian takut tidak bisa berbuat adil, fawahidatan, maka hendaklah satu saja. Ya, jelas itu. Jelas. Jadi bukan sunnah dianjurkan nikahlah lebih dari satu, ini sunnahku. Ya. Itu salah. Ya. Nah, termasuk di sini wajib. Ya. Adil itu wajib. Kan wataswiyatu menyamakan fil qismi dalam pembagian giliran baina zaujati antara istri-istri itu wajib. Itu artinya kan adil. Kalau satu digiliri 2 hari, yang nomor 2 ya 2 hari, yang 3 ya 2 hari, semua 2 hari, begitu. Kecuali nanti ada pengecualian. Ya. Dalilnya mana dalilnya? Ini di bawah ini, nomor 3 ini. Rawa Abu Dawud wa Tirmidzi wa ghairuhuma. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kanat lahu imra'atani famala ila ihdahuma wa inda Tirmidzi falam ya'til bainahuma jaa yaumal qiyamati wa sikkuhu ma'ilun wa inda Tirmidzi wa sikkuhu sakitun. Jadi hadis rawahus ngriwayatake sapa Abu Dawud, Imam Abu Dawud, wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi, wa ghairuhuma dan lainnya. Jadi banyak yang meriwayatkan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dawuh man kanat man sapa wong kanat kang ono lahu kedue wong duwe man duwe apa imro'atani punya 2 istri famala kemudian condong mala yamilu mail famala maka condong sapa man ila ikhdahuma kepada salah seorang di antara keduanya. Ya. Wa inda Tirmidzi dan hadisnya Tirmidzi falam ya'dil bainahuma, kemudian tidak adil. Ya. Jadi barang siapa memiliki 2 istri kemudian dia condong kepada salah satunya, artinya tidak adil di antara duanya. Jaa moko teko sapa man teko yang di yaumul qiyamati, besok kalau sudah pada hari kiamat, wasikkuhu lan utawi keadaan badannya iku mailun condong. Jadi mlakune miring. Kalau jalan miring karena dengan 2 istrinya dia condong pada satunya, tidak adil. Jadi itu Nabi yang mengatakan itu. Jadi berat. Ini hanya 2, hanya 2. Belum kalau 3, kalau 4. Itu condongnya luar biasa. Bahkan menurut hadis Tirmidzi wasikkuhu sakitun. Ya. Itu Nabi penampilannya itu jatuh bangun, ya. Jatuh bangun. Kalau hanya 2 kemudian tidak adil, hanya miring gitu. Tapi kalau lebih dari itu jatuh bangun. Jadi sampai gitu ya, wajibatun, wajib. Wajib itu menurut fikih
Kalau dilaksanakan mendapat pahala, kalau tidak dilaksanakan mendapat siksa. Wajib seperti itu. Wala yadkhulu lan ora kena mlebu ala ghairil maksum, tidak boleh masuk seorang suami itu ala ghairil maksum, kepada selain yang mendapat giliran, laha terhadap zaujah li ghairi hajatin, tanpa keperluan. Jadi misalnya istrinya dua ya. Gilirannya minggu ini katanya si A gitu. Kok minggu ini kok suami itu bolak-balik masuki rumah istri yang kedua B, itu tidak boleh, tidak boleh. Jadi ini Islam itu benar-benar menjaga harmonisasi rumah tangga, keluarga itu. Jadi jangan sampai bermasalah. Kalau bisa di Kediri itu ada seorang kiai itu, istrinya 4 itu satu komplek pondok, rukun sekali. Nggak tahu ya Pak kiainya barangkali punya mahabbah apa itu ya. Yang mencarikan istri berikutnya itu suami pertama. Jadi suruh milihkan. Ya kebetulan pondoknya itu pondok putri besar gitu. Kon milih nih santri nih. Karena yang memilihkan istri pertama, rukunnya bukan main, rukun. Terus nanti kalau Pak Yai mau nikah lagi, ya yang suruh milihkan itu istri pertama dan istri kedua. Jadi rukun sekali. Dan itu bagus. Ya, tidak apa-apa. Bisa damai. Wa idza arada lan ari kalane ngarepake sapa zauj ya, as-safara bepergian, aqra'a bainahunna, maka dia wajib mengundi di antara mereka itu zaujat, diundi. Kalau istrinya 4, misalnya seorang suami itu mau ke luar negeri gitu, diundi ya. Jadi undian itu dalam hal kebaikan boleh saja, undian. Yang tidak boleh itu kan untung-untungan materi, tidak boleh. Tapi kalau undian berangkat haji itu biasa undian. Di Jawa Timur itu dulu kalau berangkat haji itu kloter awal itu mana? Bukan siapa, mana? Misalnya kloter awal ya, itu 7 karisdingan di Jawa Timur itu diundi. Misalnya Kawedanan Malang dapat pertama. Saya dulu tahun 94 haji pertama itu juga diundi gitu. Alhamdulillah Kawedanan Karisdingan ya, Karisdingan Malang itu mendapat undian nomor 1. Jadi berangkat paling awal. Sampai di Mekah itu Ka'bah itu masih tertutup oleh kelambu. Nanti kalau sudah akhir-akhir kelambu itu dicincingno gitu. Karena kalau yang hadir sudah banyak, ada yang jahil. Kelambu Ka'bah itu digunting, mulai jimat. Terus yang kedua siapa? Karisdingan Kediri. Yang ketiga Karisdingan mana? Itu diundi. Qur'ah namanya. Undian itu Qur'ah. Maka
Ini aqra'a bainahunna. Maka suami itu mengundi di antara 4 istri. Wa kharaja lan metu sapa Zaud billati kelawan salah sijine zaujah takhruju kang metu apa qur'ah laha maring zaujah ya apa al-qur'ah. Jadi setelah diundi kemudian yang menang itu salah seorang istri, maka yang berangkat pergi bersama suami itu adalah istri yang menang dalam undian itu. Ya. Ini dalilnya 4 ini. Rawal Bukhari, rawahu riwayatake sapa Al-Bukhari, Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari nomor hadis 3910. Wa Muslim dan telah diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim nomor hadis 2770. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah itu adalah satu-satunya istri Nabi yang dinikahi masih gadis. Yang lainnya istri-istri Nabi itu dinikahi Nabi dalam keadaan janda. Makanya Siti Aisyah adalah satu-satunya istri Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Annaha, sesungguhnya Siti Aisyah qalat, berkata, kana ono sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada, hari kalane ngersakake sapa Rasul as-safara, dalam bepergian, aqra'a, maka mengundi sapa Rasul baina nisaihi, antarane istri-istrine Nabi. Fa ayyatuhunna, maka mana saja di antara mereka istri-istri itu kharaja metu apa sahmuha, alat undiannya, kharaja biha, maka dia akan keluar bersama Nabi keluar bersama satu istrinya itu. Jadi ini dalil sunahnya, dalilnya sangat kuat itu. Rawahu Bukhari Muslim. Hadis itu kalau sudah diriwayatkan Bukhari Muslim itu adalah hadis yang paling kuat. Ya. Ini dalam istilah mustalah hadis, kalau hadis itu diriwayatkan oleh 2 perawi besar ini, maka hadis itu dihukumi muttafaqun alaih. Muttafaq itu disepakati 2 pakar hadis ini. Jadi ini ada hadisnya qur'ah, ya, qur'ah. Ini penting bagi yang punya istri lebih dari 1. Kalau istrinya 1 ya tidak berlaku ini. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian, dalam hukum Islam khususnya munakahat ini, masalah keluarga, masalah usroh, masalah rumah tangga itu sangat diperhatikan oleh Islam, ya. Karena keluarga itu adalah basis. Ya. Kalau satu keluarga itu sakinah, bahagia, sejahtera, ya, kemudian keluarga itu seperti itu semua, maka masyarakat juga akan makmur. Jadi kita mengimpikan masyarakat adil dan makmur itu akan sia-sia apabila kita tidak memperhatikan
kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga-keluarga itu. Kalau banyak keluarga yang berantakan, ya masyarakatnya tidak bisa makmur. Makanya oleh syariat Islam diatur sedemikian rupa supaya adil, seadil-adilnya. Cuma kalau masalah adil, ini yang dihukumi manusia itu adalah yang khususnya yang lahiriah. Ya. Kalau adil perasaan itu tidak mungkin manusia itu bisa adil. Bisa adil, tidak mungkin. Seperti berikutnya kita bahas ini. Wa idza tawazzawaja jadidatan khossoha bi sab'i layalin in kanat bikron wa bi salasin in kanat sayyiban. Ini. Wa idza tazawwaja, dan apabila menikah jadidatan, apabila seorang suami menikah jadidatan, istri yang baru, khossoha, maka dikhususkan bagi kemanten baru, yang baru ini bisa ma'i layalin. Ya. Jadi gilirannya kalau istri baru ini khususnya ibu-ibu jangan jangan iri ya. Ini syariat seperti ini. Ini kadang-kadang ada umat Islam itu yang bahaya imannya. Saya sering memperingatkan, ada seorang muslimah tokoh anti poligami. Saya ingatkan, loh, ibu tokoh lah ya, tokoh. Ingatlah, poligami itu dibolehkan dalam Islam. Kalau anti poligami berarti anti Nabi, anti syariat. Syariat membolehkan, syariat mengatur, anti. Jadi karena kemaruk persamaan gender, anti poligami, tidak boleh. Saya ini juga tidak mungkin poligami, tidak poligami. Ya saya menyadari, menerima poligami itu, tapi untuk saya ya, karena tidak mampu ya tidak. Jadi jangan sampai karena saya tidak poligami, saya anti poligami, jangan begitu. Poligami itu diatur syariat Islam, dibolehkan. Bahkan ini diatur ini. Apabila seorang suami nikah baru, ya, gilirannya itu tidak sama dengan yang lain. Gilirannya ya karena baru ya, masih indrajen gitu, itu gilirannya bisa ba'i layalin, ya, 7 malam. Ya. Ingkanat bikron, kalau manten barunya itu gadis, ya mungkin 7 hari itu sekaligus pembinaan ya, karena gadis kan belum pengalaman ya. Ini dibina bagaimana membina rumah tangga, teori dan praktek, gitu. Jadi perlu 7 hari. Wa bisalasin ingkanat sayyiban. Wa bisalasin dengan giliran 3 malam, ingkanat lamun ono sapa zaujah, ono iku sayyiban, janda. Jadi kalau manten barunya itu gadis, ini gilirannya 7 hari. Kalau manten barunya sudah janda itu 3 hari. Itu apa? Tidak adil, ya adil ya, karena satu gadis, yang satunya janda. Janda kan tidak perlu lama-lama, sudah pengalaman, ya, pengalaman.
Jadi ini ada dispensasi itulah. Jadi syariat Islam itu memang memperhatikan situasi dan kondisi. Ya. Ada kaidah fikih ya. Al-hukmu yaduru ma'al illah. Ya. Jadi hukum Islam itu ditetapkan berdasarkan ilat. Ya. Kalau ada ilat, ya, itu maka hukumnya pun jadi berbeda. Ya. Ilat itu alasan, ya, alasan. Ya. Jadi ini kenapa beda? Yang gadis kok 7 malam, yang janda kok 3 malam. Ilatnya apa? Ya karena beda itu. Yang satu gadis, yang satu janda. Itu beda. Makanya hukumnya juga beda. Gitu. Dan dalam banyak hal sudah hampir bisa ya. Ini dalilnya ini mana ini? Riwayat Bukhari ini. Ini dalilnya. Ini kan satu ini ya, satu ini dalilnya. Kalau takrib itu hanya ini aja. Tapi kalau tazhib ini dilengkapi dengan ayat-ayat atau hadis. Nah ini giliran yang berbeda itu berdasarkan hadis Bukhari dan Muslim. An Anas radhiyallahu anhu qala minas sunnati. Ya. Ini dari sunnah. Ya. Ini yang berkata ini adalah Anas bin Malik, sahabat Nabi. Minas sunnah itu artinya bukan dari Anas Malik sendiri, dari pribadi beliau, tapi ini minas sunnah dari Nabi. Iza tazawwajal bikra, apabila seorang suami itu menikahi gadis ala sayyibi atas yang janda, artinya ala sayyib itu bukan janda. Aqama, maka dia akan menegakkan indaha terhadap bikr sab'an summa qasama. Ya. Maka dia memberi giliran sab'an 7 ya. 7 malam summa qasama, kemudian bagi yang lain. Wa idza tazawwaja sayyiba, wa idza tazawwaja dan apabila seorang suami itu menikah as-sayyiba terhadap janda, aqama, maka dia akan menegakkan indaha terhadap sayyib itu salasan 3. Summa qasama, kemudian bergiliran berikutnya. Jadi kitab takrib ini dasarnya adalah hadis yang sahih ini. Ini Bukhari, Muslim. Ya. Ini jangan ditertawakan. Ya. Semasa seperti itu. Oh, ini hadis ya, sahih kok masalahnya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Karena waktunya sudah habis, saya kira sampai di sini. Barangkali ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Barangkali yang ingin poligami. Kalau tidak ada, kita cukup sekian. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Paling tidak ini adalah ilmu, ya. Ilmu syariat, khususnya ilmu tentang munakahat. Ya. Dan ini saya wanti-wanti, ya. Jangan umat Islam itu tidak setuju, ya. Bahkan anti dengan syariat poligami, ya. Meskipun dia sendiri memang tidak mampu, ya. Ya. Tidak poligami, alasannya tidak mampu itu, ya. Jangan karena antipati. Kalau antipati
kita bisa jatuh syirik. Kita itu tidak percaya dengan satu huruf saja Al-Quran, itu sudah syirik gitu. Tidak percaya dengan satu huruf saja sudah syirik. Apalagi ini syariatnya. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tawbalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan dan seterusnya. Itu ayat-ayat yang poligami. Kok anti poligami? Nah, ini perlu kita masyarakatkan kepada umat Islam. Sebab itu bisa menggelincirkan keimanan kita dan itu sangat fatal. Ya, fatal. Mudah-mudahan bermanfaat, dan apabila ada yang kurang berkenan, mohon maaf. Mari kita akhiri dengan zikir Abdul Majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.